Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bersatu kita bisa. Sebelum memasuki topik utama pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan pendahuluan problematika profesi kita di lapangan. Mari bekerja cerdas, semoga hasilnya ikhlas. Bekerja cerdas, semoga hasilnya ikhlas. Kalau kerja di hutang, bayaran tidak sesuai pekerjaannya, sampai tidak mendapatkan bayaran karena pekerjaannya tidak tertuntaskan atau tidak sembuh, tentu hal ini mengurangi keikhlasan, yang pada akhirnya kita sendiri yang tidak memprofesionalkan diri sendiri. Bagaimana orang lain menilai profesional sementara kita tidak memprofesionalkan diri sendiri? Mari sama-sama kita membuka mindset kita. Beberapa waktu lalu, ramai postingan-postingan mekanik yang berisi ke dokter sembuh tidak sembuh dibayar, ke bengkel atau ke mekanik tidak sembuh tidak dibayar. Seharusnya fenomena ini bukan dijadikan pembenaran tidak sembuh tidak dibayar, bukan dijadikan pembenaran, tapi ditinjau dahulu di mana kendalanya sampai tidak sembuh, bahkan sampai tidak dibayar. Kalau kendalanya bukan karena mekanik, itu harus dibayar. Salah satu contoh ya, bisa saja terjadi konsumen belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli spare partnya, atau spare partnya belum ada, dan kendala konsumen sehingga kendaraan tersebut tidak sembuh. Hal itu bukan kesalahan dari mekanik hingga mobil tersebut tidak sembuh. Seharusnya itu harus tetap dibayar, karena bukan masalah daripada mekanik, yaitu udah dibongkar, ya, udah dianalisa, giliran mau perbaikan terbentur spare part, nah itu kan bukan kesalahan dari mekanik, makanya harus tetap dibayar. Dengan memberikan pengertian, kalau sudah ada spare partnya, maka panggil kami kembali dan tidak membayar jasa lagi. Lain hal kalau kendalanya dari mekanik, spare part sudah disediakan, itu ini sudah diganti, tapi penyakit tidak kunjung sembuh. Nah, itu mekanik harus mengkoreksi diri. Mari kita berpikir cerdas, tidak ada orang mau membayar dengan pekerjaan yang sia-sia. Harusnya kita jangan menuntaskan suatu masalah namun menimbulkan masalah yang baru. Maksudnya benar, ingin menuntaskan masalah namun menimbulkan masalah yang baru. Ya, salah satu contoh, belum pernah pegang kerjaan itu, belum tahu seluk-beluknya, atau tidak bertanya, modal nekat, malpraktek, mobil teracak-acak, ya itu tidak sembuh, tidak dibayar memang begitu. Jadi harus kita cermati. Saya berikan analogi sederhana. Ketika pasien datang ke rumah sakit atau ke dokter, nah dokter tersebut atau rumah sakit tersebut terkendala misalnya peralatan medis yang kurang mencukupi, atau memang harus ke dokter spesialis.
Nah, dokter dan rumah sakit tersebut memberikan rujukan untuk pergi ke dokter lain atau ke rumah sakit lain. Fungsinya adalah untuk menjaga kredibilitas nama rumah sakit dan nama dokter. Jadi dokter dan rumah sakit itu tidak mau memaksakan gitu. Senada dengan bengkel atau mekanik. Kita ukur dulu nih kemampuan kita untuk menuntaskan masalah tersebut. Kalau memang kita rasa kurang mampu, kalau rasa kita belum tahu, marilah kita bekerja cerdas. Kita berikan rujukan kepada teman kita, kepada bengkel kita. Kan lebih baik begitu untuk menjaga nama baik kita. Jangan mentang-mentang bengkel, mentang-mentang mekanik, semua harus bisa, semua harus bisa. Memang mekanik diharuskan semua harus bisa, tapi tidak juga modal nekat. Begitu. Itu maksud tujuan saya menyampaikan hal yang pasti gitu ya. Mari kita bekerja cerdas, mari bekerja cerdas, semoga hasilnya ikhlas. Pintar itu relatif, kreatif itu cerdas. Jadi cerdas itu kreatif, pintar itu relatif. Maksudnya adalah pintar seseorang dengan orang lain tidak akan pernah sama. Namun kecerdasan bisa saja mendekati sama atau sama karena kecerdasan itu terbentuk daripada kreativitas kita. Contoh misalnya saya nggak bisa nih turun mesin ini, ya karena bekerja cerdas, panggil orang memperbaiki, mekanik yang bayar dengan uang dari konsumen. Kan banyak terjadi begitu tuh, pemilik bengkel yang tidak tahu teknik tapi jago manajemen, mereka mencerdaskan seperti itu. Nah, kalau pintar, sesuatu yang ditonjolkan ya seperti spesialis, nah itu pintar. Makanya pintar itu disebutkan waktu saya sekolah, pintar itu mengerti sedikit ya, ahli banyak tapi tentang sedikit, mengerti banyak tentang sedikit. Maksudnya nih, mengerti transmisi saja ahli ya itu tentang sedikit. Nah, kalau cerdas itu sedikit tahu tentang banyak, sedikit tahu tentang banyak. Nah, misalnya ya mesin tahu, transmisi tahu, ini tahu, itu tahu, tapi tidak ahli. Nah, tapi akibat kecerdasan ya panggil orang-orang untuk bekerja. Seperti itu. Nah, harapan saya jangan kita hanya modal nekat lalu kita membuat suatu standar ganda. Kalau ke dokter semua sembuh bayar, ke mekanik nggak sembuh bayar. Ya mekaniknya mesti dipertanyakan kenapa tidak sembuh, kan gitu. Akhirnya kita bekerja dengan sembarangan, bekerja tidak punya manajemen, bekerja tidak ada data yang kurang mendukung profesional mekanik kita, akhirnya akan jatuh kerja di hutang, kerja tidak dibayar. Bagaimana sih cara profesional untuk mendukung profesi kita? Nah, seperti saya marah-marah kepada anggota UOM, profesional dibentuk dari kebersihan, bersih pakaian, bersih ruangan bengkel. Ya bersih juga bukan berarti ya kita sebersih kerja kantoran ya, mekanik pasti ada kotornya. Minimal karena matahari itu pakaian nggak licin gitu loh, nggak licin. Kalau kena oli kan tuh jadi licin tuh, kena matahari tuh kayak ular gitu kan. Ya. Nah, minimal itu terbentuk profesional gitu loh. Contoh misalnya mobil mewah ini, lihat mekaniknya kotor, itu enggan bagaimana dia mau profesional kerja, bagaimana dia bisa mengurus mobil sementara mengurus dirinya sendiri tidak mampu. Akhirnya karena kerja seperti itu diremehkan orang, akhirnya dihutang.
akhirnya ditawar. Kita buat metode sederhana. Ketika ke pasar tradisional, tentu terjadi tawar-menawar. Memang hukumnya jual beli itu tawar-menawar. Hukumnya jual beli tawar-menawar. Namun, ada suatu metode yang konsumen itu enggan menawar, malu menawar. Contoh, misalnya dia masuk ke rumah sakit, supermarket, ke mall. Nggak ada konsumen yang menawar. Ya, karena dibentuk di situ. Nah, bagaimana juga kita membentuk, bagaimana diri kita bentuk hingga konsumen enggan menawar. Satu contoh saja lah, kita sering lihat di kios-kios rokok atau di mana tertuliskan dilarang ngebon, dilarang hutang. Ya nggak juga sih, dalam diri kita, baju kita tulis dilarang hutang. Ya nggak gitu, maksudnya ya kita buat metode kita hingga orang itu tidak mau menghutang. Kita buat perjanjian di awal, buat perjanjian di awal. Buat perjanjian di awal ini dikenal sudah sejak lama yang namanya SPK. Orang mengenal surat perintah kerja, ini dikerjakan, itu dikerjakan, padahal bukan sebatas itu. Surat perintah kerja keluar karena sudah disepakati harganya, sudah disepakati spare partnya, keluarlah SPK tersebut, surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja. Dalam organisasi umum disebut order service, data order service. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mengkaji dan berbagi pengetahuan fitur-fitur Google yang bisa dijadikan sebagai database. Kita bisa buat SPK, kita buat data service, dan nanti akan kita bentuk sebagai rekam berita acara perbaikan. Dalam dunia kedokteran ada istilah rekam medis. Rekam medis yang berisi informasi-informasi, data-data dari konsumen masuk rumah sakit hingga keluar rumah sakit. Begitu pula di bengkel ada data berita acara dari mobil masuk kendaraan rusak hingga keluar dari bengkel. Ya, berita acaranya itu kalau di dokter tuh ada, kalau kita keluar rumah sakit ya ada ronsen, ada check up, ada surat laboratorium dan lain-lain. Begitu juga dalam berita acara bengkel, di situ ada bukti-bukti, ada rekaman suara mesin dari sebelum turun mesin hingga sudah turun mesin, ada foto fisik dari sebelum turun mesin sampai sesudah turun mesin. Jadi ada perbandingan ketika sebelum masuk bengkel dan sesudah masuk bengkel, ada perbandingan data. Kebanyakan fakta di lapangan, perbandingan ini dibuat secara halusinasi, dibuat secara alam bawah sadar. Bagaimana sih alam bawah sadar ini? Perbandingan datanya, contoh saja. Konsumen masuk, turun mesin, nggak dibuat data. Ketika sudah selesai turun mesin, lalu mekanik akan berkata begini, lebih enak sekarang kan Pak suaranya, lebih halus sekarang kan daripada kemarin. Konsumen bingung bagaimana memperbandingkan, sementara perbandingannya tidak ada. Akhirnya customer itu percaya karena tersugesti. Tersugestinya mereka sudah bayar, mereka tahu spare partnya diganti, tapi perbandingan rasanya mereka nggak dapat. Oleh sebab itulah konsumen di bengkel umum atau bengkel UKM tidak mempunyai fanatik ke bengkel UKM. Mereka lebih fanatik ke ATPM. Bukan tidak ada ya, mungkin ada, tapi kebanyakan
Karena apa? Karena kita tidak punya data tersebut. Nah, kalau kita perbandingannya ada nih, ini A, ini B, bisa dibandingkan. Nah, ya kan bisa dibandingkan. Nah, ini perbandingan satu nggak ada. Jadi mereka di alam bawah sadarnya memperbandingkan. Marilah kita koreksi diri, betul atau salah. Kalau salah, silakan mengkoreksi, mengisi kolom komentar di bawah. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa membuat suatu perbandingan, diolah, dikemas menjadi suatu data. Oh, ini Pak, suara rekaman sebelum turun mesin. Oh, ini suara rekaman mesin sesudah turun mesin. Oh, ini fisik bodinya sebelum perbaikan. Oh, ini fisik bodinya setelah perbaikan. Ada data. Oke, jadi pada pembelajaran terdahulu kita masuk kepada data checklist. Kali ini kita masuk ke data SPK. Buletin sekarang, pelajaran sekarang ini saya khususkan memang untuk freelance, tapi bisa dikreatifkan untuk bengkel. Jadi pembuatan database melalui Google Formulir tidak harus pakai laptop, pakai HP juga bisa. Nah, fitur-fiturnya lengkap dan bergratis. Tidak harus sekolah administrasi, semua pasti bisa. Yang penting ada kenyataan belajar dan tentunya bisa baca gitu. Kalau nggak bisa, tentunya bisa ya kan gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut kepada pembelajaran pembuatan data ya melalui fitur Google Formulir. Oke, saya perkecil dulu. Nah, ini bisa masuk melalui Google Formulir, melalui HP. Ini HP saya ya, saya gerakkan. Ini HP saya. Kita cari pencarian Google Formulir, kita klik. Nah, tadi saya udah bawa bikin. Kita klik di sini Google Formulir. Ya, klik Google Formulir. Nah, sudah masuk ya, masuk Google Formulir. Ada pembuatan formulir online. Nah, kita masuk ke Google Formulir login. Saya tandakan biar semua ngerti. Kita masuknya di sini nih ya, di sini Google Formulir login. Untuk yang belum mendaftar, silakan mendaftar, membuat akun Google-nya. Hampir mirip lah dengan pembuatan API. Hampir mirip. Oke, sekarang kita login dulu. Kita masuk ya. Kita masuk. Nah, nanti kita diarahkan. Nah, di sini formulir tanpa judul. Maksudnya kita buat subjudulnya di sini. Subjudulnya. Oke, karena ini kita bikin aja data order service ya. Kita buat judulnya data order service. Rekan-rekan terserah mau apa judulnya, silakan. Saya hanya memberikan tutorial atau contoh yang saya presentasikan. Data order service, data order service, data order service. Nah, setelah kita buat judul begini, ini kita klik agar dokumen ini, agar nama dokumen ini ya, nama dokumen ini berubah menjadi data order service. Kita klik, lalu kita klik di sini. Nah, dia akan berubah data order service.
Nah, kita ke bawah, kita buat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kalau data auto service semua pasti tahu ya, terutama untuk kita identitas sederhana pemilik kendaraan. Kita klik nama, ya, kita ganti nama di sini. Nama, ya. Pada jawaban singkat ini maksudnya orang ini mau menjawab singkat pendek atau mau menjawab panjang. Kita taruhlah takut namanya itu panjang, kita ganti dengan jawaban paragraf. Oke, masuk, ganti ke jawaban paragraf. Oke. Ini saya hapus dulu. Ini dihapus dulu. Oke. Nanti ini kita klik wajib diisi. Jika ini tidak diisi, maka formulir ini tidak bisa dijadikan sebuah perjanjian. Wah, masih ada ini. Oke, kita klik di sini. Ya, wajib diisi. Untuk menambah pertanyaan kembali, kita klik yang ini. Ya, klik ini. Setelah nama kita kasih nomor telepon, ya, nomor telepon. Lalu kita klik lagi jawaban paragraf. Oke, klik lagi wajib diisi, lalu berikan pertanyaan lagi. Biasanya kita sebutnya alamat ya, alamat. Kita klik lagi paragraf. Oke, klik lagi. Nah, kita buat kembali pertanyaan. Klik di sini. Nah, kerusakan ya. Kerusakannya apa? Biar nanti sebelum datang panggilan kita sudah menganalisa kerusakan. Jangan sampai kita sudah datang ke sana tidak tahu kerusakannya seperti apa, akhirnya kita tidak mempersiapkan, misalnya kunci-kunci tidak dipersiapkan atau juga data-data tidak dipersiapkan. Ini juga akan menjadi kendala. Misalnya nih ya, wah, kelistrikan saya rusak, minimal kita sudah mempersiapkan wiringnya, sudah mempersiapkan kabelnya. Jangan sampai freelance ini ketika dipanggil kerja datang lalu tidak mempunyai persiapan. Ini pun bisa dikatakan tidak profesional. Oke, klik di sini. Lalu tambahkan lagi di sini ya. Nanti saudara-saudara mau nambah pertanyaan apapun silakan. Nah, sekarang di akhir dari pertanyaan ini semua kita buat bentuk perjanjiannya. Kita tulis misalnya biaya kunjungan Rp 300.000 ya. Ibu. Nah. Biaya perbaikan setelah analisa
dan kesepakatan. Untuk freelance, biaya perbaikan dan biaya biaya jalan itu dibedakan, karena semua juga ATPM gitu kan, atau supir lah yang pergi kemana itu kan ada namanya uang jalan. Nah begitu juga mekanik harus diterapkan ini ya, gitu, harus diterapkan. Jangan sampai jauh-jauh jalan udah pakai kendaraan apa, tidak ada hal perjanjian, maka tidak dibayar. Lalu biaya perbaikan setelah analisa dan kesepakatan. Jadi kita jangan mentebak-tebak, datang mobilnya, tapi kita kerusakan sudah tahu ya, tapi kan itu melalui berita. Melalui faktanya kita analisa kembali. Analisa ini fungsinya untuk spare partnya yang diganti, atau spare partnya masih bisa, ada kesalahan yang lain. Nah biaya perbaikan setelah analisa dan kesepakatan, kita buat lagi perjanjian, misalnya kendala pekerjaan tidak tertuntas tertuntaskan bukan dari kami, maka biaya perbaikan tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Nah, lalu ini kan perjanjian dari kita. Nah, berikan juga perjanjian apa namanya tuh istilahnya, tanggung jawab kita. Nah, garansi servis misalnya 2 bulan lah ya, misalnya 2 bulan. Garansi servis 2 bulan dari masa setelah selesai ya, setelah selesai perbaikan. Nah dari perjanjian ini disetujui atau tidak setujui, nah, kita buat pertimbangannya dengan cara silakan klik yes, berarti setuju dengan syarat dan dengan ketentuan ini. Nah, untuk pertanyaannya ini kita buat pilihan ganda. Pilihan ganda ada bermacam, ada centang, ada strip. Nah, kita buat pilihan ganda dengan kita isi dengan kotak centang. Lalu kita tambahkan yes, misalnya di sini yes, ini no ya, ini no. Jadi kalau dia tidak setuju klik no, kalau dia setuju klik yes. Nah, oke, kita kembali ke atas. Data order service, agar data ini mempunyai from yang kuat atau surat yang kuat, maka diberikan di sini profil bengkelnya. Nama apa? Nah, untuk anggota umum
profilnya ini sudah terbuka jelas di website. Nah, nanti linknya nih dimasukin ke website sini nih, linknya dimasukin sini. Oke, sekarang misalnya saya beri deskripsinya. Ya, untuk melihat profil kami, kunjungi website ini. Nanti linknya ini kita taruh di sini. Kebanyakan ya yang saya baca ini, kita nih iklan, tapi standar kepercayaannya tidak ada gitu loh. Kita hanya menampilkan nomor telepon, tapi foto profil di FB nggak jelas, statusnya nyinyir, ini pun tidak baik ya. Nah, jadi kita juga dalam marketing digital itu mesti menjaga nama baik juga ya. Oke. Pernah saya katakan kepada anggota UOM, hindari orang lain menilai bodoh hanya karena membaca status kita. Karena media sosial adalah media publik, ya terserah dong orang mau nilai seperti apa gitu kan. Jadi kita jangan marah kalau kita ternilai bodoh. Nah, itu jangan ternilai bodoh sebelum ketemu, hindari ya. Oke, kita lanjut pemberian link. Sekarang saya kembali dulu mau ngambil link UOM. Oke, kita di sini udah punya aplikasi ya, aplikasi UOM-nya sini. Kita klik. Nah, ini website kita. Nah, untuk mengambil linknya kita cari bengkel. Nah, kita cari bengkel, terserah di mana, misalnya bengkelnya bengkel kita misalnya di Riau lah ya. Kita cari di sini misalnya Riau. Kita klik Riau. Oke, nah kan keluar nih bengkel di area Riau. Bengkel area Riau keluar semua. Nah, misalnya kita klik yang ini nih, link bengkel Genio di Riau. Kita klik. Nah, untuk menyalin linknya, saya berikan tanda supaya agak jelas. Untuk menyalin linknya, ini diklik nih. Yang ini diklik satu kali, kita klik ya, kita klik. Oke, nah, akan muncul seperti ini yang disalin, ini bagikan, ini untuk edit. Nah, ini kita salin, lalu kita kembali kepada formulir tadi. Oke, kita kembali kepada formulir tadi. Kita klik, kita cari history formulir tadi. Nah, kita masuk sini. Nah, di bagian ini kita isi link ya, kita isi linknya, tempel link di sini. Nah, ini kan sudah ada linknya nih, Oke,
Agar tampilan ini menarik dan elegan, di sini kita tambahkan logo bengkel. Kita tambahkan logo bengkel ya di atasnya ini, tambah logo bengkel. Caranya kita klik yang ini. Oke, saya hapus dulu ini. Kita klik yang ini ya, yang ini kita klik. Nah, kita klik pilih gambar, lalu ini gambar bawaan dari Google ya, ini dari Google. Nah, untuk unduh di folder kita, klik di sini, unduh. Lalu kita diarahkan untuk mencari. Kita cari. Nah, ini kita cari ya, klik cari. Kita diarahkan untuk mencarinya di mana nih, gitu kan, di file gitu kan, cari, klik filenya. Kita cari foto. Saya sudah siapkan fotonya, masih cari-cari. Nah, ini nah, silakan untuk dirubah posisinya. Oke, udah jadi. Lalu kita terapkan ya, selesai dulu, klik selesai, ada di bawah, klik selesai. Saya kecilin dulu biar mudah kelihatannya. Oke, kita klik selesai. Oke, lalu kita terapkan, klik yang ini ya, klik ini, terapkan. Nah, nanti sudah jadi seperti ini. Untuk mempertambah warna, agar kita lebih jos lagi lah istilahnya ya, kita klik lagi ini ya, klik lagi, cari warna. Untuk pilihan warna lain, kita klik yang ini nih, klik ini. Aduh, sabar, saya hapus dulu ini. Untuk pilihan lain, klik yang ini. Oke, terserah pilih warna mana yang suka. Di sini ada warna-warni banyak nih ya. Kita klik. Oke, lalu klik di sini tambah. Nah, ini sudah jadi warnanya. Atau kurang indah, silakan cari lagi mana yang mau. Terapkan. Nah, akan berubah warna seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita akan kembali melihat koreksi hasil ini betul atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kita klik titik 3 ini, lalu klik pratinjau. Nah, akan seperti ini.
ya, pratinjau. Coba saya klik penuh. Nah, seperti ini jadinya ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini sudah selesai. Contoh misalnya, wah ini konsumen mau lihat profilnya nih, bisa diklik, akan muncul ke profil kita. Nah, muncul ya, ini dari langsung ke data tadi. Kita klik kembali, lalu klik ini untuk kembali mengedit. Untuk mengedit kembali, klik ini ya. Nah, cara data ini terkirim, dikirim konsumen ya, misalnya kita sudah dipanggil nih lewat HP, Pak tolong dong iniku rusak bla 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 bla. Nah, kita buat ini, kita kirim kepada konsumen, nanti konsumen yang mengisi. Nah, kalau konsumen merasa ribet, konsumen merasa keberatan mengisi, di sini kita bisa membaca karakter konsumen. Berarti kalau hal begini saja dia ribet, bagaimana nanti cara pembayarannya? Ini namanya dalam sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan kredit, itu bisa membaca karakter seseorang itu sulit atau tidak tentang keuangannya. Gitu. Nah, ini pun kalau dia merasa ribet, dia merasa ini, padahal ini kan mudah saja karena dia meribetkan dirinya sendiri. Nah, ini pun harus dibaca karakternya. Kalau dia merasa ribet, tidak mau mengisi, jangan datang, karena bakal menyusahkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu membaca karakter ya, karakter konsumen. Misalnya dia nggak setuju nih dengan uang kunjungan 300.000. Nah, uang kunjungan aja dia nggak setuju, apalagi nanti biaya spare partnya, begitu. Itu kan jadi menjadi suatu acuan yang menjadi bahan pikiran balik kepada kita. Jadi kita pun maksudnya kita pun pilih mitra bisnis. Konsumen pun termasuk mitra. Jadi kalau yang namanya mitra, saling diuntungkan dan saling menguntungkan. Jangan ada saling dirugikan dan merugikan. Itu tujuannya. Dan kita juga tidak mau mengecewakan atau merugikan konsumen. Begitu pula konsumen jangan merugikan kita. Makanya kita di sini ada namanya mengetahui karakter konsumen. Oke. Lalu untuk mengisinya, untuk mengirimnya, yang ini ya, yang ini diklik, ini diklik. Nanti kita akan diarahkan kirim melalui email atau link. Link ini bisa di mana saja, bisa di WA, bisa di SMS. Ini kirim ke Skype, ini melalui website, ini bisa kirim lewat Facebook, Messenger, bisa dari Twitter. Kita karena kirimnya melalui WA, kita klik link. Nah, oke. Kita klik link. Nah, ini kan terlalu panjang ya, terlalu panjang linknya, maka kita perpendek URL-nya ini. Kita klik di sini. Setelah itu kita klik salin. Nah, kita klik salin. Setelah ini kita masuk ke WA. Kita kembali, kita buka WA. Kita buka WA. Ya. Kita buka WA. Lalu kita kirim di sini. Klik titik. Ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, baru kita kirim. Oke.
Nah, ini sangatlah mudah ya, sangat mudah sekali. Semua pasti bisa. Ya pada intinya sih harus ada niat, niat untuk bisa, niat untuk belajar. Hal semudah apapun, kalau kita tidak ada niatan, kalau kita tidak ada kemauan, tidak akan bisa, walaupun mudah sekalipun. Gitu. Saya rasa sampai di sini tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah saudara-saudara, kita memprofesionalkan profesi kita. Tunjang profesi kita dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Karena para ahli pembisnis bengkel pun mengatakan, ahli DSTC, jago mesin, jago transmisi tidak cukup untuk menjadi mekanik yang sukses. Untuk menjadi mekanik yang sukses, jangan beranggapan, wah kita kerja nih amal ya. Ini keliru sebetulnya. Banyak saya sering terdengar, biarkan sajalah amal. Ini keliru. Pisahkan antara bisnis dan ibadah. Kan keliru bila mekanik hanya pakai motor, amal kepada konsumen yang punya mobil, ya kan? Kalau dalam bahasa agama itu dinamakan tidak akan diterima amal seseorang tanpa ilmu. Yaitu maksudnya, di mana nih ilmunya? Kok yang miskin kasih yang kaya? Nah, jadi pisahkan tersebut. Karena kita bisnis. Nah, kalau kita mau beramal ya sisihkan pendapatan kita ya, lalu berikan anak yatim, berikan ke fakir miskin, itu beramal yang benar. Jangan ada istilah beramal, mekanik beramal kepada punya mobil. Banyak saya dengar seperti istilah demikian yang akhirnya tetap mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Mari ayo teman-teman, kita profesionalkan diri kita. Kita majukan profesi kita, kita angkat profesi kita. Semoga profesi mekanik Indonesia sangat menjanjikan. Demikianlah pembahasan ini, pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Salam bersatu, kita bisa.